Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk Pak Yunus. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran kemarin. Nah, untuk minggu kemarin saya sudah melaksanakan percakapan, yaitu praobservasi tentang pembelajaran sesuai dengan pembelajaran jenengan, yaitu DDU. Nah, terus untuk tadi saya juga melaksanakan observasi saat pembelajaran. Nah, untuk hari ini tanggal 13 Maret tahun 2024. Nama guru Yunus Arshkondani SPD dengan untuk mata pelajaran DDU 2 kelas 10 TSM B. Nah, untuk materinya adalah tentang pengacuran logam ya. Nah, oke. Untuk berkaitan kemarin saya ingin bertanya tentang mengingatkan kembali yang kemarin. Untuk RPP-nya sudah ada ya. Untuk proses pembelajaran juga sudah dilaksanakan tadi. Nah, tadi juga ada salam berdoa, ada kegiatan pembelajaran dan kegiatan penutup ya. Terus untuk perilaku siswa juga sudah mendekati siswa yang diharapkan. Nah, jadi ada aktif, ada yang walaupun mungkin ada yang kurang baik. Nah, ya untuk selanjutnya. Nah, catatan untuk untuk refleksi hari ini yang sudah dilaksanakan hari ini ya. Kira-kira catatan Pak Yunus apa tentang pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, yaitu dengan materi sistem pengacuran logam ya. Catatan pembelajarannya apa? Untuk pembelajaran hari ini kan tadi untuk metode pembelajarannya saya diskusi, jadi membuat kelompok di dalam kelas untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Nah, untuk kekurangan catatannya tadi untuk proses pengelompokan muridnya berarti kurang menyesuaikan. Jadi pada saat proses pembelajaran hasil dari diskusinya kurang maksimal karena ada satu kelompok yang aktif dan kelompok yang lain yang cuma menjadi pendengar dalam diskusi tersebut. Nah, untuk untuk selanjutnya kelompoknya itu dibagi berapa kelompok? Menjadi 6 kelompok. Dari 36 siswa ya? Dari 34 siswa. 34 siswa. Nah, untuk setiap kelompoknya itu judulnya berbeda atau? Judulnya berbeda-beda. Berbeda ya. Nah, berarti catatan saya ulangi lagi catatannya bahwa kegiatan yang sudah dilakukan tadi intinya sudah ada kegiatan pembelajaran yang baik, hanya perlu maksimal ya. Nah, oke. Untuk selanjutnya penguasaan kelas pada saat anaknya itu melakukan diskusi. Penguasaan kelas karena pada saat anak diskusi itu kan banyak suara-suara, jadi kelas itu menjadi seperti kurang kondusif. untuk sistem pengacuran logam itu seperti apa? Nah, misal di situ kan ada banyak murid 34. Nah, misal mengkondisikannya gimana, terus apa yang dibicarakan, terus hasil akhir dari KPM itu apa? Jadi dari proses pengacuran logam itu kan ada beberapa tahap, dari membedakan logam, dari peleburannya, pembuatan cetakan, membersihkan sampai ke finishingnya. Jadi nanti itu dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok mengambil tema satu persatu. Jadi nanti tugasnya itu masing-masing kelompok menjelaskan ke kelompok yang lain agar kelompok yang lain bisa paham tentang materi yang
sudah dipelajari dari kelompok yang maju untuk maju dan memberikan pencerahan ke urut atau diacak? Oh, kalau itu acak. Jadi untuk majunya nanti kita sesuai urutan dari prosedur pengecoran logam itu sendiri. Terus sesuai kelompoknya, nanti untuk tanya jawabnya kita tentukan untuk setiap yang maju presentasi harus ada 2 sampai 3 pertanyaan. Itu dari masing-masing kelompok yang tidak maju. Jadi semua ikut belajar dalam materi tersebut. Berarti itu wajib ya, setiap wajib ada pertanyaan. Tujuan dari wajib pertanyaan itu sebenarnya apa ya? Tujuannya agar kelompok lain itu belajar tentang topik yang diajarkan kembali kelompok yang lain, agar juga itu belajar. Jadi walaupun dia tidak membuat rangkuman tentang materi yang mau dipresentasikan, tapi dia juga ikut membaca, memahami tentang materi tersebut. Anak lebih memahami materi daripada guru yang menyampaikan sendiri di depan kelas, karena anak lebih aktif untuk mendiskusikan sampai membuat pertanyaan yang akan diajukan kepada teman yang maju. Mungkin siswa lebih nyaman kalau siswa sendiri yang menyampaikan ya kekurangan dan kelebihannya. Nah, dari kekurangan dan kelebihan kira-kira adakah yang misal dari gurunya sendiri? Dari gurunya mungkin versi siswa gurunya menakutkan atau tidak enak atau gimana? Nah, yang dirasakan. Untuk tutor teman sebaya itu untuk belajar kurang guru, kemungkinan anak lebih aktif di dalam kelas itu. Jadi penguasaan kelas yang penguasaannya kelas kurang ya mungkin ya. Oke. Untuk selanjutnya, di dalam pembelajaran ini berarti Pak Yunus mengajar khusus bidang ini aja atau ada tema lain misal selain pengajaran logam tapi masih dalam pelajaran itu? Masih ada tema lain. Contohnya apa? Contohnya kemarin K3. K3. Ada perbandingan nggak misal saat siswa diajarkan K3 dan pengajaran logam, misal siswa cenderung lebih menikmati pengajaran logam dibanding K3 atau mungkin siswa tertarik yang mana? Siswa tertarik ke K3-nya sih. Soalnya untuk K3 sendiri lebih dominan ada di sekeliling mereka. Jadi seperti di bengkel sendiri kan ada peralatan untuk P3K-nya. Terus jadi anak lebih mudah untuk pengamatan dan mengetahui materi tentang K3 tersebut. Beda dengan yang pengajaran logam. Kalau yang pengajaran logam kan untuk prakteknya sendiri pun kita kekurangan dalam untuk observasinya, kita belum bisa khusus mengajarkan. Untuk rencana tindak lanjut adalah gambarannya adalah setelah Pak Yunus tadi ada pembelajaran dan berlangsung. Untuk kedepannya kira-kira agar pembelajaran itu lebih baik, kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Yunus dengan gambar-gambar yang tadi diceritakan? Untuk pembelajaran ke depan, untuk tindakan lanjutnya kemungkinan lebih meningkatkan komunikasi antara murid dan pengajar agar pembelajarannya lebih efisien dan kondusif. Jadi itu antar siswa ya, antar siswa dan guru.
untuk yang lain misal apa namanya, ada sesuatu yang mungkin tidak diduga terjadi, misal ada sesuatu, tindak lanjutnya Kalau untuk penanganan seperti siswa mengantuk atau siswa bermain HP itu konsekuensi udah dibahas di awal pembelajaran. berarti kesepakatan kelas Ada di awal. kesepakatan kelas di awal. Oke. Terima kasih.